Baik teman-teman, saya mulai saja ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi ya untuk seluruh mitra NASA dimanapun Anda berada ya. Alhamdulillah ya, pada kesempatan malam hari ini ya, kita masih diberi banyak nikmat ya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan juga nikmat kemauan ya, sehingga kita bisa bersama-sama untuk belajar tentang hal-hal yang berkaitan dengan bisnis NASA, yang tentunya itu akan bermanfaat untuk kita semua, baik untuk perkembangan jaringan maupun perkembangan omset ya. Oke, pada malam hari ini kita akan lanjut ya, materinya masih tentang seputar 7 kebiasaan seorang distributor inti ya. Jadi malam hari ini materinya masih ya mengenai 7 kebiasaan distributor inti ya. Jadi seorang distributor NASA itu ya, saya ulangi, itu dibagi menjadi 3 ya. Ada distributor yang hanya pakai sendiri, ada yang sukanya jualan, dan juga yang namanya distributor inti atau seorang pembangun jaringan ya. Oke, terima kasih juga ya pada teman-teman ya, ini atas waktunya ya, sudah menyempatkan untuk menyimak, dan teman-teman stokis semua ya. Jadi Anda semua adalah orang-orang yang luar biasa ya, karena selalu berusaha meluangkan waktu untuk belajar. Nah, itu sudah masuk kategori ciri-ciri orang yang sukses di NASA. Oke. Nah, pada malam hari ini ya, kita akan membahas ya, yaitu tentang kebiasaan yang nomor 3 ya. Kebiasaan seorang distributor inti yang nomor 3 ya. Nah, kebiasaan distributor inti yang nomor 3 itu apa? Nah, yaitu seorang distributor inti itu harus mempunyai kebiasaan yang ketiga, yaitu melayani pelanggan ya, 5-10 orang. Nah, yang dimaksud melayani pelanggan di sini adalah pelanggan yang tercipta dari hasil presentasi Anda dan follow up Anda. Oke, saya ulangi ya. Pelanggan yang saya maksud di sini adalah pelanggan yang tercipta dari aktivitas presentasi dan aktivitas follow up. Ya, bisa dipahami ya. Nah, jadi pada saat teman-teman itu melakukan 8 langkah sukses, yaitu langkah yang presentasi dan follow up, tentunya teman-teman akan bertemu dengan orang-orang yang tidak bergabung di bisnis ini ya. Misalnya sudah presentasi, Anda follow up, mereka tidak tertarik dengan bisnisnya ya, Anda segera alihkan mereka untuk mencoba produknya atau membeli produknya. Nah, jadi pelanggan yang saya maksud di sini adalah pelanggan yang itu dihasilkan dari aktivitas presentasi dan follow up. Nah, dari pelanggan itu ya, baik online maupun offline ya, itu nanti setiap ada yang beli itu ditulis ya. Ya, jadi teman-teman, langkah-langkahnya untuk melayani pelanggan itu apa saja ya. Teman-teman itu harus punya data ya. Data orang-orang yang ketika Anda presentasi, Anda follow up ya, di situ mereka istilahnya itu membeli produk ya. Itu Anda tulis ya. Jadi misalkan Anda punya pelanggan ini, belinya apa, tanggal berapa, namanya siapa, beli produknya apa. Nah, tujuan dari teman-teman ya, tujuan dari Anda menulis daftar pelanggan adalah untuk memudahkan Anda dalam melayani pelanggan atau dalam rangka follow up
Ya, bisa dipahami. Nah, kalau kita misalkan nih contoh ya, contoh Anda punya prospek di presentasi, di follow up, dia tidak bergabung tetapi dia membeli produk ya. Ya biasanya karena Anda tidak punya data, ini orang namanya siapa, rumahnya mana, beli apa, tanggal berapa, nomor HP-nya berapa, karena Anda tidak punya daftar seperti itu, ya kecenderungannya adalah kita lupa. Nah, ketika kita lupa, ya akhirnya kita tidak menghubungi lagi. Oke? Nah, karena kita tidak menghubungi lagi, ya si prospek itu yang beli produk kepada kita, mereka mendapatkan hasil yang bagus, mereka mendapatkan manfaat yang luar biasa ya. Nah, kadang prospek itu mau beli lagi, tapi karena kita tidak menghubungi, akhirnya mereka itu beli ke distributor yang lain. Ya, bisa dipahami di sini ya teman-teman ya. Nah, jadi ya sebagai seorang distributor inti kita juga harus mempunyai pelanggan. Ya, pelanggan orang-orang yang rutin beli produk NASA ke kita ya dengan harga konsumen ya, itu namanya pelanggan. Nah, kegunaannya apa kita melayani pelanggan? Nah, kegunaan dari melayani pelanggan itu sangat banyak sekali ya. Di antaranya adalah bagi teman-teman yang masih merasa tutup poin itu susah, tutup poin itu nggak punya duit ya. Kalau Anda punya pelanggan 5-10 orang ya itu akan membantu Anda untuk tutup poin. Ya. Bisa dipahami? Oke. Nah, jadi sebagai seorang distributor inti ya, distributor yang inti itu ketika kita memprospek orang yang tidak bergabung bisnis, mereka beli produk, kita harus punya catatannya, kita harus punya datanya, dan kita juga harus melayani mereka. Ya. Buat prospek itu jadi nyaman dengan Anda, ya. Buat prospek itu jadi istilahnya itu percaya dengan Anda, sehingga suatu saat mereka membutuhkan produk NASA lagi, mereka akan kembali kepada Anda. Nah, keuntungannya yang macam-macam. Untuk membantu Tupo bisa, juga untuk mendapatkan penghasilan dari selisih harga distributor dan konsumen kan lumayan. Ya, nah, saya bikin mudahnya itu, atau saya bikin yang ringan, targetnya adalah 5-10 orang dalam setiap bulan. Padahal teman-teman kalau untuk melayani pelanggan ya, kalau aktivitas presentasi dan follow up Anda itu sering ya, insya Allah pelanggannya lebih dari 10 orang. Bisa jadi 20 orang maupun 30 orang. Nah, jadi di situ manfaatnya kita melayani pelanggan. Ya, langkahnya bagaimana dalam melayani pelanggan? Kita tulis datanya harus lengkap, kapan mereka order kayak gitu. Nah, kemudian bagaimana cara melayani pelanggan dengan baik? Nah, misalkan nih ada seorang prospek beli produk herbal, katakanlah lecithin atau apa gitu kan. Nah, kita kan kalau tahu tanggal belinya kapan, kita kan bisa kira-kira bahwa lecithin ini kalau dikonsumsi rutin ini habisnya kapan. Nah, Anda harus punya kira-kira. Nah, sebelum lecithin itu habis ya, teman-teman bisa follow up prospek tersebut. Nah, ini saran saya, kalau Anda follow up ke pelanggan itu kalau follow up jangan langsung to the point. Misalkan kapan Mbak, kapan Mas order lagi, ya mereka biasanya ya tidak nyaman ya. Kalau seperti itu tidak nyaman. Nah, jadi cara melayaninya adalah ketika produk itu belum habis atau sebentar lagi habis ya, kalau dikonsumsi rutin ini kira-kira nanti 3 hari lagi habis, kita hubungi si pelanggan tersebut ya. Nah, kita bisa tanya kabarnya bagaimana kan kayak gitu. Nah, kita tanya kabarnya bagaimana, kemudian kita tanyakan bagaimana produk NASA yang sudah dibeli, apakah rutin mengkonsumsi kayak gitu. Kemudian apa yang prospek itu rasakan setelah mengkonsumsi produk NASA ya. Ceritakan ya, mereka diarahkan
kita tanya agar mereka cerita tentang manfaatnya, misalkan bagus, misalkan ada perubahan kayak gitu ya. Kemudian kita juga terus memberikan istilahnya ya dukungan atau support. Wah ya selamat ya kalau ada kalau pakai nasi tulus bagus, ada manfaatnya, alhamdulillah Bu, mudah-mudahan masalah tentang kesehatannya segera teratasi dengan produk NASA kayak gitu ya. Jadi kita melayani mereka. Nah, ya jangan langsung ditodong kapan order lagi kayak gitu. Nah, setelah tanya mereka manfaatnya apa yang dirasakan mereka ya setelah konsumsi produk NASA, kita bisa tanya lagi ke mereka yang lain ya. Contohnya misalkan ibu atau bapak misalkan kira-kira punya enggak teman yang punya penyakit atau punya masalah kesehatan yang sama dengan ibu nih. Nah ibu kan sudah pakai lecithin ini bagus misalkan. Nah nanti ibu bisa itu Bu ceritakan ke teman-temannya, ceritakan ke saudara-saudaranya atau ceritakan ke tetangganya tentang manfaat NASA yang ibu sudah rasakan gitu ya. Jadi membangunnya itu pelan-pelan ya. Membangunnya pelan-pelan. Terus kita selalu memberikan kepada si pelanggan misalkan, Bu kalau ada masalah yang lain tentang kesehatan ya jangan sungkan untuk japri saya, insya Allah saya siap melayani kayak gitu ya. Jadi itu langkah-langkahnya seperti itu ya. Kita harus ya dekat ya, akrab dengan konsumen kita, dengan pelanggan kita. Nah kalau kita misalkan sudah akrab dengan prospek kita, dengan pelanggan kita ya, kita save nomor handphonenya, save nomor WA-nya, berteman di Facebooknya ya. Untuk membangun komunikasinya itu teman-teman bisa misalkan kalau dia status apa, teman-teman like, komen, dia status di WA apa, teman-teman bisa like, komen kayak gitu. Jadi bukan hanya sekedar tanya kapan order atau apa gitu, tapi kita benar-benar membangun komunikasi yang bagus, yang harmonis ya, sehingga konsumen merasa atau pelanggan merasa dekat dengan kita ya, dengan kita sering komen-komen di statusnya gitu. Nanti kan mereka membales kayak gitu. Jadi nggak harus, kalau ke pelanggan itu nggak harus ngobrol NASA terus kayak gitu loh, bisa ngobrol yang lain. Intinya jaga komunikasi ya. Ya, dia tidak harus setiap hari, nggak apa-apa, 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Yang penting ada komunikasi ya, ada komunikasi. Teman-teman harus menjaga komunikasi dengan pelanggan ya. Biar si pelanggan itu selalu ingat kepada Anda yang jual atau yang menjual produk NASA. Ya, bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah, kemudian dalam kita melayani pelanggan ya, terkadang ada orang yang sudah beli NASA kemudian mereka belum merasakan manfaat dari produk NASA tersebut. Nah, teman-teman juga harus siap untuk melayani pelanggan ya dengan hal-hal seperti itu ya. Jadi apa? Nah, jadi ketika ada pelanggan yang ke Anda ngomong misalkan, Mas saya sudah pakai ini kok belum ada hasilnya kayak gitu. Nah ketika mereka bertanya seperti itu, saran saya Anda jangan langsung membela produknya gitu loh. Wah enggak, ini di sana bagus gini kayak gitu ya. Jadi dengarkan dulu. Kalau ada orang yang bilang produk NASA kok saya belum ada manfaatnya Mas kayak gitu. Nah, teman-teman bisa tanya dulu ke pelanggannya. Ya, teman-teman bisa tanya dulu ke pelanggannya. Tanyanya bagaimana? Teman-teman tanya, nah Bapak kalau boleh tahu ini konsumsi nasanya rutin nggak? Kayak gitu. Misalkan sesuai anjuran kah? Kayak gitu. Ya ditanya dulu konsumsinya rutin apa enggak ya. Kemudian pada waktu konsumsi itu pola makannya bagaimana, kemudian dia sedang banyak pikiran atau stres atau enggak, seperti itu. Jadi kita harus jelasin ke si konsumen itu ya. Jadi ya kita harus, kata Bu Tejo itu lagi viral ya, katanya kita kan harus solutif ya, harus solutif, jadi orang itu yang solutif, itu kata Bu Tejo ya yang ada di medsos itu ya. Nah itu benar juga ya, kita sebagai distributor NASA
melayani pelanggan juga harus solutif ya. Kita tanya dulu mereka cara minumnya bagaimana, kemudian pola makannya bagaimana, pola istirahatnya bagaimana ya. Tujuannya adalah agar kita memahamkan ke mereka ya bahwa ketika mengkonsumsi produk ya keberhasilan dalam atau hasil yang maksimal yang didapat ketika mengkonsumsi produk NASA itu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain seperti pola makan, pola tidur ya dan macam-macam kayak gitu. Ya jadi agar si konsumen juga paham kayak gitu. Nah, nanti teman-teman bisa memperkuat juga ya. Misalkan nih misalkan kalau si pelanggan ini berobat ke dokter kan juga sama, dikasih obat juga ada aturan minumnya, juga ada makanan-makanan yang harus dihindari kan gitu. Dokter pun menyarankan tetap pola istirahatnya bagaimana kayak gitu ya, bisa dipahami ya. Nah kemudian teman-teman juga harus menguasai knowledge produk agar dalam menjelaskan produk itu bisa lebih diterima, informasinya harus jelas ya, dan Anda juga harus paham tentang produknya. Nah teman-teman di grup NDO ini kan saya ada stokis ya yang pernah share itu tentang cara tentang konsep pengobatan NASA ya, itu kan ada videonya di grup ini, teman-teman bisa cari ya. Nah, contohnya kalau herbal itu kan ada konsep BIA ya, bersihkan, imbangkan, aktifkan ya. Jadi kalau konsumsi NASA itu ya pertama membersihkan dulu ya, kemudian mengimbangi nutrisi yang dibutuhkan oleh organ, kemudian organnya diaktifkan oleh produk NASA itu ya. Bisa dipahami ya. Nah, jadi untuk melayani pelanggan, teman-teman juga harus paham tentang knowledge produk. Ya, kalau produk pupuk ya bagaimana? Anda harus paham ya bahwa kebutuhan tanaman itu ada unsur hara makro, ada unsur hara mikro kan kayak gitu ya. Ya di produk agro pun ya sama ya, Anda harus punya kepahaman tentang produk sehingga Anda dalam melayani pelanggan itu lebih baik ya. Ketika Anda paham produk ya dalam melayani pelanggan Anda jadi lebih jelas, lebih informasinya lebih jelas, lebih terang ya, sehingga pelanggan merasa tercerahkan, pelanggan merasa senang, kemudian pelanggan jadi paham ya, akhirnya mereka percaya dengan Anda ya. Bisa dipahami teman-teman ya. Nah, jadi ya kurang lebih melayani pelanggan itu seperti itu ya, keuntungannya sangat banyak sekali ya. Nah, jadi teman-teman ini harus rajin ya, ketika di online nih dapat pelanggan, dapat konsumen itu ditulis namanya siapa, orang mana, nomor handphonenya apa, terus beli produknya apa gitu. Itu adalah bahan teman-teman untuk follow up ya. Saya pribadi ya dulu beserta teman-teman stokis ya, awal-awal kita mengenalkan NASA lewat online ya, kita juga diarahkan oleh para upline untuk mempunyai database ya, atau data-data pelanggan. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita mudah dalam memfollow up, agar kita ingat siapa pelanggan kita yang harus kita follow up ya. Bisa dipahami ya. Nah, ya teman-teman bisa bayangkan kalau punya 10 pelanggan, 20 pelanggan ya. Ya. Misalkan nih satu bulan ini dapat 2 pelanggan atau 3 pelanggan. Nah, biasanya satu pelanggan itu kan tergantung produknya ya. Misalkan dia beli produk kesehatan ya, mungkin kan 2 minggu lagi atau 1 bulan lagi dia akan beli lagi. Nah, jadi usahakan setiap bulan ya nambah pelanggan terus. Nah, pelanggan atau pembeli produk NASA itu akan Anda dapatkan dengan mudah asalkan teman-teman melakukan 8 langkah sukses, yaitu langkah presentasi dan langkah follow up. Itu nanti pasti akan dapat otomatis. Ya, kalau Anda fokus di presentasi dan follow up, Anda otomatis dapat pelanggannya. Ya. Nah, karena Anda seorang distributor inti loh. Kalau Anda seorang distributor yang sukanya jualan ya, untuk mendapatkan
hasil yang ini ya agak-agak lebih susah kayak gitu ya. Makanya teman-teman saya sarankan Anda jadi distributor inti ya, karena keuntungannya nanti banyak. Teman-teman jaringannya berkembang, jualan juga tetap insya Allah tetap dapat ya, jadi tetap bisa jualan dan tetap fokus membangun jaringan sehingga saling bersinergi kayak gitu loh. Dengan melayani pelanggan, teman-teman dapat keuntungan antara harga distributor dan harga konsumen. Katakanlah satu pelanggan bisa dapat keuntungan katakanlah 100.000. Kalau teman-teman punya 5 pelanggan yang bulan ini order, berarti 5 kali 100.000 sama dengan 500.000. Nah, 500.000 itu teman-teman bisa gunakan untuk membeli alat, untuk membeli buku, untuk menghadiri seminar, ya macam-macam, untuk biaya operasional seperti itu ya. Ya bisa dipahami teman-teman ya. Nah, jadi di 7 kebiasaan distributor inti ya, distributor inti juga punya kebiasaan yang namanya melayani pelanggan. Pelanggan yang didapat dari hasil presentasi dan follow. Oke. Nah, kemudian ketika Anda mempunyai pelanggan itu ya, misalkan awalnya beli herbal atau awalnya beli agro ya. Ketika dalam melayani pelanggan Anda bagus, Anda membuat mereka nyaman, Anda membuat mereka percaya dengan Anda, ya, insya Allah mereka juga akan mau mencoba produk-produk NASA yang lain, ya, bisa dipahami ya. Nah, misalkan nih pelanggan pertamanya beli pupuk, beli pupuk dipakai untuk sawah, dipakai untuk perkebunan, bagus, ya, hasilnya bagus, kemudian mereka order lagi kepada Anda. Nah, Anda bisa ya setelah Anda memenuhi kebutuhannya, Anda bisa nanti pelan-pelan menjelaskan produk yang lain. Bapak di NASA itu tidak hanya pupuknya, nah, kita juga ada produk kesehatan, ada produk kecantikan, ada produk kebutuhan sehari-hari seperti sabun, pasta gigi, minyak goreng, ya, sabun cuci dan macam-macam. Nah, biasanya seorang pelanggan jika sudah percaya dengan kita, ya, percaya ya, dan mereka juga sudah merasakan manfaat produk NASA-nya bagus, biasanya kita menawarkan produk yang lain itu akan lebih mudah. Akan lebih mudah karena yang pertama mereka sudah percaya. Yang kedua mereka sudah merasakan hasilnya bagus. Akhirnya apa yang kita tawarkan ya, mereka ya punya kecenderungan untuk membeli, punya kecenderungan untuk mencoba. Nah, satu pelanggan ya bisa beli produk NASA-nya ya macam-macam. Mungkin pelanggan pupuk nanti juga beli produk kecantikan untuk istrinya, kan kayak gitu. Beli produk kesehatannya kan gitu. Sama juga yang langganan kesehatan, mungkin ternyata dia punya lahan pertanian, bisa beli pupuknya kayak gitu. Jadi semuanya itu bisa bersinergi ya. Tergantung bagaimana kita melayani pelanggan. Nah, teman-teman juga yaitu harus membekali diri teman-teman dengan belajar knowledge produk ya sampai paham. Kemudian teman-teman juga banyak membaca buku tentang cara berkomunikasi ya. Jadi Anda bisa lebih enak ketika berkomunikasi dengan pelanggan, dengan konsumen. Nah, dan juga nanti teman-teman juga bisa istilahnya konsultasi kepada upline ya, bisa dipahami ya. Nah, jadi distributor inti itu harus membangun sebuah kebiasaan. Distributor inti itu harus punya kebiasaan. Nah, saran saya pribadi kepada Anda semua ya, ketika Anda menjalankan NASA, Anda kepengen menjadi seorang distributor yang qualified, pengen menjadi seorang stokis yang qualified, pengen menjadi seorang leader yang qualified ya, kuncinya adalah ya Anda jangan pernah minder ya. Jadi begini, jadi Anda jangan berpikir wah Mas saya kan nggak pinter, saya kan nggak pandai ngomong, saya nggak pinter ngomong, saya nggak paham online, saya nggak paham offline ya. Ya itu singkirin dulu persepsi-persepsi seperti itu ya. Jadi saran saya, Anda pinter maupun belum pinter, Anda kejar yang namanya kebiasaan itu. Bisa dipahami ya?
kebiasaan presentasi, kebiasaan pakai produk 100%, kebiasaan melayani, Anda jalankan dulu. Anda lakukan itu ya, sehingga itu jadi sebuah kebiasaan. Ya. Yang namanya seorang distributor ya, ketika belum menjadi kebiasaan ya wajar kalau Anda misalkan presentasi masih takut, presentasi masih grogi, presentasi ngomongnya belum lancar, presentasi ngomongnya terputus-putus ya. Itu wajar ya. Tetapi kalau teman-teman itu sudah lakukan terus sehingga itu menjadi sebuah kebiasaan, maka itu akan mudah. Ya. Karena bukan hanya di NASA ya, dimanapun ya, bukan hanya di NASA, dimanapun ya, kalau aktivitas dilakukan berulang-ulang itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Kalau Anda sudah menjadi kebiasaan ya enak, kayak gitu ya, nyaman saja ya. Contohnya apa? Misalkan untuk Anda yang hari ini misalkan jadi seorang karyawan pabrik ya, Anda yang hari ini jadi karyawan pabrik ya. Sama, saya juga pernah jadi seorang karyawan pabrik ya. Nah, ini cerita saya saja pribadi. Saya lulusan seorang SMK, jurusannya otomotif. Pada saat ketika saya lulus sekolah, kemudian saya kerja di Tangerang. Nah, kemudian saya masuk ke sebuah pabrik. Nah, saya dengan background seorang otomotif, kerja di pabrik, kemudian saya ditempatkan di bagian mesin bubut. Ya, mesin bubut ya. Secara akademis ya, secara pengalaman itu sangat tidak nyambung. Saya otomotif kerja di bagian mesin bubut. Nah, makanya di pabrik itu biasanya ada istilah training. Training berapa minimal? Minimal itu 3 bulan kita. Kalau kita kerja di pabrik itu ada istilah training minimal 3 bulan. Nah, sama halnya saya ketika saya bekerja di pabrik ya, di mesin bubut itu, yaitu adalah mesin yang asing bagi saya ya. Tetapi karena tuntutan pekerjaan, tuntutan kita pengen dapat hasil dari pekerjaan ya, mau nggak mau kita harus belajar, benar nggak? Mau nggak mau setiap hari kita harus melakukan ya. Awal-awal saya ketika saya mau kerja ketika saya sudah masuk di pabrik kan ada mentornya, ada kepala bagian, ada quality control dan macam-macam ya. Ada kepala bagian yang membimbing. Ini kerjaan kamu mesin bubut, ini manfaat mesin bubut kayak gini, cara kerjanya kayak gini, cara nyalainnya kayak gini, kan dijelasin semua. Kemudian setelah itu saya setiap hari saya harus belajar motong, belajar bubut ya, nah, macam-macam ya. Awal-awal ya saya misalkan dikasih kerjaan bikin baut gitu kan, bikin skrup atau apa ya, mungkin pertama saya membuat hasilnya tidak bagus karena itu hal yang baru, benar, hal yang baru. Tetapi saya lakukan terus, hari demi hari saya lakukan sampai 3 bulan ya, alhamdulillah saya bisa. Oh, saya jadi paham, oh ternyata mesin bubut kayak gini, kalau ada yang error ini yang dibetulin gitu ya. Awal-awal saya kerja ya sangat fokus sekali, sangat fokus mesinnya, nyalainnya, kemudian pokoknya mengerjakan mesin tersebut dengan teliti, dengan apa ya. Ketika berjalan 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan ya, mungkin 1 tahun ya, setelah sudah menjadi sebuah kebiasaan ya, tangan ini ya pokoknya ini seolah kayak otomatis ya. Misalkan mau bubut apa ya tinggal dipasang seperti ini ya, akhirnya bisa ya. Bahkan sambil ngobrol pun bisa dengan yang sebelahnya, dengan teman sebelahnya, sambil kerja sambil ngobrol ya. Apalagi yang ibu-ibu nih yang kerja di pabrik ya, awal-awal kan seperti itu ya Bu ya. Misalkan kerja di pabrik konveksi ya, motongi kain misalkan, awal-awal ya harus teliti kan gitu, motongnya harus teliti ya, takut dimarahin. Ketika sudah menjadi sebuah kebiasaan ya, bisa sambil ngobrol, sambil ngerumpi, itu bisa menjalankan pekerjaannya karena sudah menjadi kebiasaan. Nah, kebiasaan itu dibentuk, kebiasaan itu harus dilakukan ya. Anda harus memaksa diri Anda. Sama halnya ketika Anda bekerja ya. Kenapa Anda bisa ketika saat Anda bekerja ya, Anda bisa lebih segera, istilahnya itu paham, lebih segera menjalankan, ada tuntutannya. Kalau saya nggak bisa mengerjakan kerjaan saya di pabrik ini, wah nanti saya
3 bulan dipecat atau 5 bulan dipecat, Pak, saya nanti tidak dapat gaji ya. Karena Anda orientasinya itu pengen dapat gaji, pengen kerja, dapat gaji, pengen awet, ya ini harus tuntutan untuk bisa mengerjakan itu lebih besar. Nah, bedanya ya saya katakan di NASA bedanya upline bukan bos Anda, sponsor bukan bos Anda, bukan atasan Anda. Untuk itu kebiasaan-kebiasaan distributor inti harus Anda lakukan, harus Anda paksakan. Yang bisa memaksa adalah diri Anda. Ya, yang bisa memaksa diri Anda ya untuk melakukan kebiasaan distributor inti ini untuk praktek, yang bisa memaksa adalah diri Anda sendiri, bukan orang lain. Ya, sama halnya ya saya mengisi di grup ini ya, saya mengisi setiap hari Rabu malam, sudah banyak video-video yang saya share di sini ya. Ya, saya sebagai leader tugasnya hanya memberikan, tugasnya hanya membina. Saya tidak bisa memaksa Anda untuk 100% praktek. Ya, karena Anda sendiri yang memutuskan. Oke, bisa dipahami ya. Nah, teman-teman, ya, kuncinya adalah lakukan saja. Tidak peduli Anda paham, belum paham, pintar, belum pintar, yang penting lakukan dulu presentasi, lakukan dulu follow up ya. Lakukan 8 langkah sukses, lakukan 7 kebiasaan distributor inti agar itu benar-benar menjadi kebiasaan Anda. Oke? Agar itu benar-benar menjadi sebuah kebiasaan Anda ya. Saya katakan orang yang bergabung di NASA hampir semuanya itu di awal tidak tahu NASA, tidak tahu cara promosi, tidak tahu cara follow up, tidak tahu cara presentasi. Tetapi karena mereka semua mau melakukan, mau mengulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan, akhirnya mereka bisa. Jadi bisa presentasi, jadi bisa follow up, jadi bisa membina downline. Ya, bisa dimahami ya. Jadi semua orang yang bergabung di NASA itu punya awal yang sama. Dia belum tahu, belum paham kan gitu. Nah, kuncinya apa? Kuncinya adalah belajar, ikuti saran dan arahan para upline. Kemudian Anda lakukan, ya, Anda paksa. Yang bisa memaksa diri Anda sendiri. Ya, makanya untuk menjadi seorang distributor inti, Anda harus punya komitmen. Anda harus punya komitmen atau Anda harus punya motivasi yang itu dari diri Anda sendiri. Ya, saya ingatkan ya. Saya ingatkan dan saya mengingatkan kepada Anda semua ya. Ya. Kalau Anda tergerak menjalankan NASA hanya karena upline, ya, ingat, perhatikan kalimat saya. Kalau Anda menjalankan NASA, ya, atau Anda menjalankan NASA, Anda praktek hanya atau karena Anda sering dimotivasi oleh upline, ya, sering diini oleh upline ya. Suatu saat upline Anda tidak menghubungi Anda atau upline Anda tidak membina Anda, tidak menyemangati Anda, ya, Anda jadi tidak mau praktek. Ya. Yang rugi siapa kira-kira? Ya. Ya, jadi saya harapkan Anda semua yang nyimak live saya hari ini, Anda harus temukan komitmen Anda sendiri. Ya. Anda, ya, saya sarankan Anda jangan tergerak karena upline-nya luar biasa, sering motivasi, sering apa. Ya, kalau punya upline yang kayak gitu ya bagus, alhamdulillah. Tapi teman-teman harus menemukan komitmen dalam diri Anda sendiri. Anda harus punya dorongan dari diri Anda sendiri, harus punya motivasi dari diri Anda sendiri. Ya, karena sehebat apapun upline, sehebat apapun motivator memotivasi Anda, kalau Anda sendiri tidak punya keinginan untuk berubah, tidak punya kemauan untuk berubah, ya tidak ada perubahan. Oke? Siap ya. Jadi temukan komitmen dalam diri Anda ya, agar Anda mau praktek, agar Anda mau membangun kebiasaan. Nah, agar kemauan itu terbangun lebih cepat ya, Anda harus banyak belajar. Anda menyimak di grup NDO ini, Anda konsultasi dengan upline ya, japri dengan para upline ya. Untuk apa? Untuk menambah, untuk melengkapi ya, atau untuk memicu semangat atau komitmen yang ada dalam diri Anda. Oke? Nah, kemudian ya, kenapa
saya selalu sering bilang ingat 8 langkah sukses ya, ingat 7 kebiasaan distributor inti ya. Ya karena menurut pengalaman saya dan para leader yang lain bahwa 8 langkah sukses dan 7 kebiasaan distributor inti ini adalah hal yang penting. Saya katakan penting sekali ya untuk kelangsungan bisnis Anda ke depan, untuk kemajuan bisnis Anda ke depan. Ya. Karena untuk sukses motivasi saja tidak cukup. Karena untuk sukses ya semangat saja tidak cukup. Anda harus punya ilmunya, Anda harus paham langkah-langkahnya, Anda harus punya kebiasaan, Anda harus bangun itu. Sehingga sukses itu menjadi mudah. Ya, jadi sukses itu komponennya banyak ya. Sukses itu komponennya banyak, atau sukses itu ibaratnya itu bagian-bagiannya banyak yang menunjang kesuksesan ya. Semangat dan motivasi itu masuk ya dalam bagian-bagian ya. Jadi Anda harus kumpliti bagian tersebut. Nah, kalau Anda sudah komplit semua bagiannya ada pada diri Anda dan Anda sudah melakukan, insya Allah sukses itu tinggal menunggu waktu ya. Jadi Anda nggak usah khawatir, Anda jalankan 8 langkah sukses, Anda jalankan 7 kebiasaan seorang distributor ini, Anda jalankan ya. Jangan pernah Anda melihat hasilnya ya. Anda pokoknya praktek dulu, hasilnya sekarang belum bagus tidak masalah, Anda lakukan terus sehingga itu menjadi kebiasaan ya. Sehingga ketika Anda tidak melakukan, Anda merasa ada yang kurang ya. Terus lakukan seperti itu ya. Sukses itu tinggal menunggu, dan sukses itu ya juga berasal dari pengulangan. Nah, banyak orang yang pengen presentasi tapi presentasinya sebulan sekali. Banyak orang yang pinter follow up ya, follow upnya 1 bulan cuma sekali ya. Jadi harus diulang-ulang sampai Anda paham, sampai Anda mahir di situ. Oke? Bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah, jadi ingat ya, sebagai distributor inti Anda juga harus bangun kebiasaan, yaitu melayani pelanggan. Pelanggannya dari mana? Dari hasil presentasi dan hasil follow up ya. Teman-teman bisa bangun itu. Oke? Nah, dan lengkapi ilmunya dalam melayani pelanggan. Anda harus paham produknya, Anda harus baca beberapa buku-buku tentang komunikasi, tujuannya agar Anda bisa melayani dengan baik. Oke? Bisa dipahami teman-teman ya? Oke. Nah, dan materi yang saya sampaikan ya untuk di grup NDO ini adalah saya berusaha memberikan materi-materi yang ringan, materi-materi yang mudah segera Anda praktekkan ya. Oke. Nah, ya, jadi ya jadilah distributor inti ya untuk membangun NASA yang kuat, fondasinya kuat ya. Nanti insya Allah hasilnya akan bagus dan hasilnya bisa bertahan lama, istilahnya hasilnya bisa rutin. Oke. Nah, jadi apapun yang Anda lakukan, baik 8 langkah sukses, baik kebiasaan distributor inti, Anda lakukan untuk diri Anda sendiri dulu. Kalau Anda melakukan itu terus ya, secara otomatis Anda nanti bisa membina downline. Dan karena Anda melakukan 8 langkah sukses, Anda melakukan 7 kebiasaan distributor inti, kemungkinan besar itu akan diduplikasi oleh downline Anda. Oke? Bisa dipahami ya? Ya, jadi materi yang saya sampaikan adalah hal-hal basic ya, hal-hal dasar sederhana yang jika teman-teman praktekkan rutin itu akan sangat mempunyai manfaat yang luar biasa ya, berdasarkan pengalaman kami dan pengalaman para leader-leader ya. Karena teman-teman harus ingat ya bahwa di NASA ya kita akan punya aset. Aset itu adalah jaringan ya. Jaringan itu apa? Sumber daya manusia ya.
Nah, kalau pengen asetnya menghasilkan yang besar, ya Anda harus menaikkan sumber daya manusia dalam tim Anda. Baik keilmuannya, baik prakteknya, baik pengalamannya. Sehingga jaringan Anda menjadi jaringan yang kuat, jaringan yang kokoh, sehingga terus bisa menciptakan distributor-distributor, sehingga jalur distribusi semakin luas, sehingga potensi terciptanya omset itu akan semakin besar. Oke? Bisa dipahami teman-teman ya? Oke? Nah, jadi saya mengingatkan sekali lagi ya kepada teman-teman semua, silahkan disimak video saya yang mulai dari 8 langkah sukses, kemudian 7 kebiasaan distributor inti ini dimulai dari yang pertama ya. Siap ya? Jadi video 8 langkah sukses Anda dengarkan berulang-ulang sampai Anda paham. Ya, Anda dengarkan, Anda lihat, Anda pelajari, dan juga Anda harus praktekkan. Ya, setiap hari Anda harus praktek 8 langkah sukses. Setiap hari Anda harus praktek 7 kebiasaan seorang distributor inti. Oke? Ya, Anda harus lakukan terus sehingga menjadi sebuah kebiasaan, dan nanti rasakan perubahan dalam diri Anda. Ya, nanti Anda bisa merasakan. Ya, karena omset besar, penghasilan besar itu tidak cukup. Ya, tidak cukup. Ya, Anda juga harus mempunyai seorang pribadi yang besar juga, pribadi yang lebih berjiwa besar, pribadi yang lebih berwawasan, seperti itu. Jadi sukses Anda akan lebih bermanfaat untuk banyak orang. Ya. Oke? Nah, mungkin untuk malam hari ini ya cukup sekian ya untuk live-nya ya. Saya mengingatkan kepada Anda semua ya, teruslah belajar, ulangi apa yang Anda pelajari, dan terus lakukan dan ulangi apa yang Anda lakukan. Ulangi terus, praktek terus, dan selalu ya konsultasi kepada upline. Ya, setelah 1 minggu praktek, konsultasi kepada upline. Konsultasi, kemudian evaluasi langkah-langkahnya bagaimana, sehingga Anda bisa terus dalam sistem, terus dalam jalur yang disangkan oleh para upline, sehingga nanti bisnis Anda bisa lebih baik, bisa terukur, bisa menghasilkan hasil yang bagus. Oke, terima kasih pada teman-teman semua yang sudah nyimak. Mudah-mudahan ya video yang saya share malam hari ini, live saya, bisa bermanfaat kepada teman-teman semua ya. Dan mudah-mudahan untuk teman-teman semua yang nyimak hari ini ya diberi konsisten dalam praktek, diberi konsisten dalam belajar ya, dan disegerakan tercapai target-targetnya di NASA ini. Oke? Saya pribadi mohon maaf jika dalam live pada hari ini ada kata-kata berkenan ya. Tetap semangat ya, tetap praktek ya, terus praktek, terus belajar, terus praktek, terus belajar ya, dan jangan lupa konsultasi kepada para sponsor, para upline ya. Sukses untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi.